Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas soal COVID-19, mulai munculnya dari mana dan kapan masuk di Indonesia-nya. Oke, COVID-19 berawal dari kasus lokal. COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, saling berganti dengan cara penularan yang disebut dengan kasus impor dari luar wilayah maupun dari penduduk desa atau penduduk lokal. Sejauh ini berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agaknya memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut, namun ada juga penduduk di kelompok usia yang berhasil sembuh. Seorang bayi juga meninggal, dan bahkan anak remaja juga ada yang meninggal. Untuk pertama kali COVID-19 ini muncul adalah di Cina, melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan kasus COVID-19 sudah muncul sebelumnya, merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang COVID-19 26 Februari 2020. Kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di Cina pada 8 Desember. Hanya saja informasi tersebut bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada Badan Kesehatan Global tersebut. Dan ada pun laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter Cina dari rumah sakit Jin Yuitan di Wuhan yang merawat beberapa pasien. Yang paling awal menyebutkan tanggal infeksi pertama diketahui pada 1 Desember. Informasi awal mula munculnya COVID-19 masih berlanjut dan berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirimkan sampel dari pasien lain dengan demam untuk pengujian laboratorium. Hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom pernapasan akut parah atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Dan pada 30 Desember 2019, Ivan atau dia seorang dokter yang juga kepala Departemen Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit atau IGD, mengunggah gambar laporan laboratorium di media sosial Tiongkok. Gambar itu diposting ulang dan diedarkan oleh dokter lain, Li Wenliang. Kemudian mereka ditegur polisi setempat dianggap menyebarkan desas-desus. Li Wenlian kemudian dikenal sebagai whistleblower kasus COVID-19. Kemudian lonjakan pertama menurut data pemerintah Cina dilihat South China Morning Post. Seorang penduduk provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya, 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Angka penduduk di Cina yang terjangkit COVID-19 menunjukkan tren eksponensial. Pada 15 Desember 2019, jumlah total infeksi mencapai 27. Peningkatan kasus COVID-19 harian mencapai 2 digit pertama kalinya dilaporkan juga terjadi di Cina pada 17 Desember 2020. 3 hari berikutnya, jumlah total kasus penduduk Cina terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai 60 orang. Dan kemudian, pada tanggal 3 bulan 4 2010, hari Jumat, kasus COVID-19 tembus 1 juta tersebar di sejumlah negara. Sampai tanggal tersebut,
pukul 9.36 menit, data Johns Hopkins University mencatat jumlah pasien positif corona mencapai 1.015.403 orang. Angka total kematian 53.030 orang dan 210.579 orang terpapar COVID-19 berhasil sembuh. Status dan pelaporan. Sejak 3 Januari, Cina telah secara teratur memberitahu WHO serta negara-negara yang wilayah terkait Hong Kong, Macau, dan Taiwan tentang wabah fenomena tersebut. Perkembangan dan pelaporan secara teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya, Lembaga Kesehatan Dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus ini baru disebut COVID-19. Perkembangan kasus COVID-19 dan pelaporan yang dilakukan rutin di Cina juga menjadi perhatian dunia. Salah satunya Johns Hopkins University pada 22 Januari, data dan statistik Center of System Science and Engineering Johns Hopkins University mempresentasikan untuk pertama kalinya peta interaktif dunia COVID. Universitas di Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika Serikat menyajikan angka-angka aktual yang mencakup laju penyebaran dan kematian akibat COVID-19 setiap negara di dunia. Untuk menyusun peta interaktif dunia itu, para pakar Johns Hopkins University mengkompilasikan data dari berbagai sumber relevan, yakni WHO, Badan-Badan Kesehatan, dan pemberitaan media. Kemudian masuk dalam penyebaran di dunia. Kasus COVID-19 pertama di luar Cina dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020. Masih di benua Asia, pada 29 Januari 2020, COVID-19 mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya saat jumlah kasus COVID-19 bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara. Saat itu Uni Emirat Arab melaporkan kasus impor dalam keluarga 4 orang. 4 hari sebelum COVID-19 mencapai kawasan Timur Tengah, 2 benua sekaligus juga melaporkan masuk virus yang sama. Prancis menjadi negara pertama di dunia Eropa mengkonfirmasi 3 kasus COVID-19 tanggal 25 Januari 2020. Pada tanggal yang sama, kasus COVID-19 juga merambah dunia Australia. Kasus COVID-19 dikonfirmasikan oleh Victoria Health Authorities tanggal 25 Januari. Departemen Kesehatan Cornwall berhubungan erat dengan otoritas kesehatan Victoria dan telah memberitahu WHO pasien seorang pria dari Wuhan terbang ke Melbourne dari Guangdong pada 19 Januari. Dalam perkembangan COVID-19 menyebar ke benua Afrika tanggal 14 Februari, Kementerian Kesehatan dan WHO mengumumkan bahwa kasus virus corona orang asing pertama kali dikonfirmasi di Mesir, negeri yang terletak di benua Asia dan Afrika. Dalam pernyataan bersama WHO, juru bicara Kementerian Kesehatan Mesir Khaled Mohal mengatakan kasus tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah ia menjalani tes laboratorium. Wow. Hanya berselang 11 hari, 25 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Penduduk dan Reformasi Rumah Sakit Al-Azhari melaporkan kasus COVID-19 pertama di negara benua Afrika itu. Otoritas kesehatan melaporkan tes menunjukkan orang dewasa Italia yang tiba di Al-Azhar pada 17 Februari 2020 telah dinyatakan positif COVID-19. Penyebaran virus corona di dunia. Wow. Kemudian masuk COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. 2 warga negara Indonesia yang positif COVID-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.
Ini kasus yang kemarin di berita itu, yang dia terjebak di sebuah kapal itu. Pada 11 Maret untuk pertama kalinya negara Indonesia meninggal akibat COVID-19. Pada 11 Maret 2020, kematian pertama COVID-19 di Indonesia adalah tanggal 11 Maret 2020. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun. 59 tahun. Oke, berarti kalau dipikir-pikir penyakit ini rentan sama orang tua ya. Diketahui sebelum menghadiri seminar di Kota Bogor, Jawa Barat, 25 sampai 28 Februari 2020. Di minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan Di minggu yang sama, pasien yang berinisial 01 dan 03 inisial sih. Di minggu yang sama, pasien dengan nomor 01 dan 03 dinyatakan sembuh. Kedua pasien yang resmi dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan rumah sakit pada 13 Maret 2020 itu adalah kesembuhan pertama kali pengidap COVID di Indonesia. Pasien 02 yang berusia lanjut yakni 64 tahun juga berhasil mengatasi COVID-19. Pergerakan kasus COVID-19 19. Oke. Tanggal 19 Maret sampai tanggal 25 Maret itu terjadi naik dan turunnya grafik penyebaran di setiap daerah. Ada 66,7% di daerah Yogyakarta, 50% di daerah Jawa Tengah, 32% di daerah DKI Jakarta, 12% di daerah Jawa Timur, dan 8% di daerah Jawa Barat. Dan ketika tanggal 25 Maret, daerah Yogyakarta itu naik 183,3%. Dan di tanggal yang sama, itu DKI Jakarta naik 100%. Wow. Sebulan lebih sesudah masuknya COVID-19 ke Indonesia, untuk pertama kalinya tercatat angka kesembuhan pengidap COVID-19 lebih besar daripada jumlah penduduk yang meninggal karena virus tersebut. Tanggal 16 April 2020, data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan 548 pasien yang sembuh, sedangkan jumlah pasien yang meninggal 496 orang. Namun, data kesembuhan pasien COVID-19 yang melampaui angka pasien meninggal bukanlah tanda bahwa wabah virus ini akan segera terasasi di Indonesia. Sejauh ini angka kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Baru sebulan lebih sejak dinyatakan resmi muncul, jumlah kasus pengidap virus corona di Indonesia mencapai di atas 5.500 kasus. Vietnam yang sejauh ini mencatat kasus COVID di bawah 300 orang tanpa angka kematian juga masih memperlakukan karantina 74.941 warganya per tanggal 10 April. Sementara itu, Cina yang sebelumnya melaporkan 0 korban meninggal juga menghadapi babak baru. Wow. Dan kemudian ada beberapa grafik yang harus dijelaskan. Dan total kasus yang ada di Indonesia mulai dari tanggal 2 Maret sampai 19 Mei itu terus meningkat drastis. Sangat drastis. Kemungkinan kalau dilihat dari tabelnya itu benar-benar drastis. Oke, mungkin hanya segini saja yang bisa saya jelaskan, Bapak. Terima kasih telah mendengarkan video saya dan menonton video saya. Saya harap Bapak menerima tugas saya yang saya jelaskan COVID-19. Saya harap Bapak menerima tugas saya soal penjelasan COVID-19. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari data saya yang saya cari. Saya mohon maaf jika Bapak kurang puas dengan tugas saya. Tapi saya harap Bapak terima dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak.